Baik, kita mencoba membuat video lagi dengan konten yang berhubungan dengan UMKM, seputar UMKM, tentunya di channel Priokomdev. Dan di channel Priokomdev ini kita sudah punya tagline. Sekali lagi, kalau pernah nonton video saya di channel ini, ya, tagline "Ayo bantu UMKM", ya, bisa tonton di sini ya. Kita akan melanjutkan berhubungan dengan ayo bantu UMKM. Tonton terus ya, jangan kemana-mana. Kenapa kita membahas tagline tersebut? Karena mungkin saat ini lagi viral-viralnya UMKM dibahas, diperbincangkan. UMKM banyak dibahas secara virtual maupun di offline-nya atau di seputar lingkungan kita, karena mungkin UMKM ini yang paling terdampak, ya, paling terdampak berkaitan dengan kondisi pandemi saat ini. Kalau kita lihat ke belakang, tarik ke belakang, ya, selain karyawan PHK, otomatis UMKM ini juga merasa bahwa pendapatannya berkurang, ya. Nah, di channel ini dari awal saya membuat, memang sedikit-sedikit arahnya ke UMKM, walaupun dulu sempat ada saya kaitkan dengan community development. Saya kaitkan dengan community development karena memang bidang saya atau pekerjaan saya sebagai community development. Tapi mulai pelan-pelan saya tata channel ini bagaimana agar terfokus untuk kita membahas satu isu UMKM. Walaupun seputar UMKM itu banyak sekali, ya, bisa tentang keuangannya, bisa tentang permasalahannya, bisa tentang hal-hal yang menarik di sekitar UMKM itu sendiri, ya. Yang belum nonton video-video saya yang berkaitan dengan profil UMKM, nah, silahkan tonton ya di video-video yang sudah saya buat. Itu sudah banyak, ya, sudah banyak. Tinggal teman-teman pilih yang disukai atau tonton semua juga nggak apa-apa. Untuk pembahasan tentang lanjutan dari ayo bantu UMKM, tagline bantu UMKM itu, karena memang terbesit, memang keresahan saya di mana setiap saya ketemu dengan UMKM, ya, itu, ya, perlu dibantu, ya, perlu dibantu dan perlu kita pilih, ya, yang diutamakan, yang dibantu itu yang di bagian mana, gitu ya. Jadi kalau dibantu itu istilahnya luas, ya. Kalau mungkin dengar istilah dibantu berarti kita mendonasikan, kita memberikan secara cuma-cuma, ya, entah itu uang, entah itu barang, entah itu pikiran, entah itu apa, ya. Berarti kita otomatis kalau kita mengetahui yang namanya dibantu, otomatis ya diberi dong, ya, dikasih sesuatu, ya, tanpa minta apapun, gitu ya, imbalannya, ya, tanpa apapun, karena kita tujuan membantu, ya, sesuai dengan channel ini, tagline ini yang saya coba bangun, ya, karena memang ini harus kita fokuskan di situ. Nah, kita harus fokus di situ. Nah, berawal dari ketertarikan saya, berawal dari hal-hal yang saya temui di lapang, hal-hal yang saya rasakan sendiri berkaitan dengan UMKM, ya. Dan lagi pembahasan berkaitan dengan UMKM, berkaitan dengan klasifikasi. Hal ini pengen saya sampaikan karena saya setelah mengikuti sebuah webinar, di mana webinar ini berkaitan dengan UMKM,
para narasumbernya memang punya komitmen di situ. Ada BUMN, perwakilan BUMN, ada perwakilan dari konsultan pelaku UMKM-nya, kemudian dari media juga ada. Ini menarik adalah pernyataan dari salah satu pembicaranya, Bapak Yus. Saya ingat itu Bapak Yus ya, lupa saya catat namanya. Yang saya garis bawahi adalah pengklasifikasian selain pengkelompokan atau pengklasifikasian UMKM itu yang sudah tercantum di UU nomor 20 tahun 2008 berkaitan dengan UMKM ya. Di situ kan banyak ya klasifikasi mikro, bagaimana klasifikasi berkaitan dengan omsetnya kecil, mikro, menengah. Itu udah jelas di situ disampaikan. Tapi yang lebih menggelitik saya lagi, pernyataan beliau adalah bahwa UMKM ini sendiri ini terbagi dua golongan yang subsistem dan tersistem. Ya. Subsistem sendiri ini di mana UMKM itu hanya bertujuan untuk dirinya sendiri ya. Artinya ya berkembang tidak berkembang itu urusan UMKM itu sendiri. Pengen maju nggak maju itu urusan UMKM sendiri. Sehingga bisa disimpulkan ataupun kita bisa rasakan sendiri ya. Ataupun kita bisa survei ya, bahwa UMKM ini punya mindset bahwa yang penting itu jalan. Yang penting jalan. Sekali lagi ini kategori subsistem, di mana subsistem berarti tidak ada keinginan ataupun kebutuhan untuk bisa mengembangkan usaha itu sendiri ya. Jadi subsistem ini yang saya ketahui juga di lapang, memang benar yang disampaikan beliau bahwa yang masuk kategori subsistem itu yang penting usahanya jalan ya. Entah itu alasannya atau memang tidak tahu harus bagaimana atau hanya sekedar ikut-ikutan ya. Jadi mereka mindsetnya masih di wilayah itu ya. Sekali lagi itu subsistem. Yang tersistem bagaimana? Kebalikan yang tersistem, beliau menyatakan bahwa UMKM yang masuk kategori ini, UMKM inilah yang UMKM inilah yang memang sudah mulai kepekaan, keinginan, kebutuhannya sudah ada bagaimana bisa untuk mengembangkan usaha itu sendiri ya. Jadi sudah ada kemauan. Berarti kalau sudah ada kemauan, ada hal-hal yang dilakukan UMKM tersebut agar UMKM tersebut bisa bertahan, bisa melewati masa-masa sulit seperti pandemi seperti ini. Kita bisa tahu bahwa UMKM ini bisa bertahan, bisa melewati masa krismon tahun 2000, bukan tahun 2000, tahun 98 yang saya ketahui ya. Di tahun itu UMKM bisa bertahan ya, yang sehingga banyak UMKM bisa melewati masa-masa sulit seperti itu ya. Bisa juga ya UMKM yang bisa bertahan itu masuk kategori UMKM yang tersistem, bukan subsistem. Jadi penyampaian ini lanjutan dari tagline saya, Ayo Bantu UMKM ya. Ataupun yang nonton video ini yang mungkin profesi sama seperti saya, community development, ataupun hanya pelaku UMKM yang masuk kategori subsistem, mari bareng-bareng, mari bersama ya untuk diubah keluar dari kategori tersebut pelan-pelan untuk masuk kategori tersistem, agar
ya, Indonesia memiliki UMKM yang lebih kuat lagi, UMKM yang go digital, UMKM yang benar-benar tidak salah-salah.